Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mabrurah, NIM E2019-2222. Saya dari Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan menanggapi penjelasan dari Pak Wadud selaku dosen pengampu ekonomi makro Islam tentang konsep dasar ekonomi Islam. Sebagai umat muslim, penting untuk memahami salah satu ajarannya, yaitu konsep perekonomian. Perekonomian yang berkembang di dunia ada dua, kapitalis dan sosialis. Namun di tengah-tengahnya ada yang namanya ekonomi campuran. Ekonomi kapitalis yaitu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh pada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti menjual, membeli, dan menyalurkan barang. Adapun ekonomi sosialis yaitu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar pada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi, namun tetap adanya campur tangan dari pemerintah. Kita sebagai umat muslim penting untuk memahami tentang yang ketiga, apa ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan karakteristik ekonomi Islam, sehingga kita dapat membedakan antara ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan juga ekonomi sosialis. Kemudian definisi ilmu ekonomi, yaitu cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Contohnya, bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik berupa makan, minum, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam yaitu cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah atau kebahagiaan berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Ijma' yaitu kesepakatan ulama. Adapun Qiyas yaitu menyamakan sesuatu yang baru yang tidak ada disamakan dengan sesuatu masalah yang sudah jelas dan tegas hukumnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Contohnya kias yaitu narkoba, dikiaskan pada sesuatu yang memabukkan pula, yaitu homer. Kesimpulannya, segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Yang ketiga, perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan juga sosialis. Yang pertama, ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan juga ijtihad ulama. Sedangkan kapitalis dan sosialis bersumber dari kepemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua, ekonomi Islam yaitu isi kompetisi dikontrol oleh Islam. Sedangkan ekonomi kapitalis kompetisi bebas dan melahirkan monopoli. Adapun ekonomi sosialis tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang ketiga, ekonomi Islam yaitu pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Adapun ekonomi kapitalis pengakuan kepemilikan individu secara bebas, sedangkan ekonomi sosialis tidak mengakui kepemilikan individu. Semua alat produksi milik umum. Yang keempat, ekonomi Islam yaitu kesejahteraan bersifat jasmani dan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Sedangkan ekonomi kapitalis dan sosialis kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Ekonomi sosialis diwakili oleh blok timur dan ekonomi kapitalis diwakili oleh blok barat. Kemudian yang keempat, tentang sumber hukum ekonomi Islam. Yang pertama, Al-Quran. Sumber hukum Islam yang abadi dan asli yaitu kitab suci Al-Quran. Al-Quran merupakan amanat sesungguhnya yang disampaikan oleh Allah melalui ucapan Rasulullah untuk membimbing umat manusia. Amanat ini bersifat universal, abadi, dan fundamental. Yang kedua, As-Sunnah. Dalam konteks hukum Islam, secara harfiah berarti cara, adat istiadat, dan kebiasaan hidup.
Sebagai sumber hukum ekonomi Islam, sunnah memberikan gambaran perilaku Rasulullah dalam melakukan kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh beliau dan sesuai dengan tujuan syar'i. Yang ketiga, ijma, yaitu sesuatu prinsip hukum yang timbul sebagai akibat dan melakukan penawaran dan logikanya menghadapi suatu masyarakat yang meluas dan cepat. Yang keempat, qiyas, yaitu persamaan hukum suatu kasus dengan kasus lainnya karena kesamaan ilat hukumnya yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman bahasa murni. Yang kelima, dasar-dasar ekonomi Islam, yaitu yang pertama, tauhid, artinya mengetahui tentang keesaan Allah. Yang kedua, as-sidq dan al-amanah, artinya kejujuran dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, mengakui kepemilikan individu dan umum. Sedangkan yang keempat yaitu al-adalah, artinya keadilan. Adil tersebut yaitu baik dalam hal menjual, membeli maupun hal-hal lainnya. Dan yang kelima yaitu tawazun, artinya keseimbangan baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Yang terakhir yaitu at-ta'awun, artinya tolong menolong. Dan yang keenam yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam, harus bebas dari maghrib, yaitu maisir, gharar, dan riba. Maisir adalah memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa bekerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa disebut dengan berjudi. Para ulama sepakat bahwa maisir itu hukumnya haram. Dan yang kedua yaitu gharar, yaitu kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi, baik terkait kualitas, kuantitas, dan harga, serta waktu penyerahan barang, sehingga pihak kedua merasa dirugikan, atau biasa disebut dengan tipu menipu. Yang ketiga yaitu riba, baik riba fadl maupun riba nasi'ah. Riba fadl yaitu riba yang muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang yang sejenis namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Contohnya, 2 kg gandum bagus ditukar dengan 3 kg gandum yang sudah berkutu. Yang terakhir yaitu riba nasi'ah, yaitu riba yang muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang ribawi tidak sejenis yang dilakukan secara hutang atau jatuh tempo. Adanya tambahan nilai transaksi oleh perbedaan atau penangguhan waktu tertentu. Contohnya, si A meminjam uang kepada si B sebesar 100.000 dengan tempo 1 bulan. Jika lebih maka ditambah 1.000. Itulah yang dinamakan dengan riba nasi'ah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.